Desa Surawiti merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Gresik bagian utara, tepatnya di Kecamatan Panjang, Kabupaten Gresik, di mana desa ini berjarak kurang lebih 40 km dari kota Gresik, mengikuti Jalan Raya Pantura Gresik Tuban, atau kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Panjang. Desa Surawiti merupakan salah satu tempat yang dapat dikatakan sebagai bukti adanya perkembangan serta persebaran agama Islam di Indonesia, khususnya pada wilayah Gresik Utara. Hal ini ditandai dengan adanya bukti yang berada di bukit desa tersebut, yaitu Bukit Surawiti. Asal-usul desa Surawiti ini sendiri terdiri dari kata Suro dan Witi, di mana Suro merupakan leluhur masyarakat setempat yang bernama Mbah Suro Astono, kemudian Witi yang merupakan bahasa Jawa yang memiliki makna memulai, sehingga Surawiti memiliki makna bahwa Mbah Suro Astono merupakan orang yang memulai serta memelopori untuk bertempat tinggal di atas Bukit Surawiti yang didasari atas saran dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Tepatnya di Bukit Surawiti atau yang dapat dikenal sebagai Petilisan Pertapaan Sunan Kalijaga. Berlokasikan di bukit yang cukup terjal dengan luas wilayah sekitar 5 hektar dan pada ketinggian 260 meter di atas permukaan air laut, di mana Bukit Surawiti ini merupakan daerah perbukitan batuan kars atau yang dikenal dengan batuan kapur. Akses jalan untuk mencapai puncak dari Bukit Surawiti ini sendiri terbilang sangat baik. Masyarakat setempat dan pengunjung dapat menggunakan sepeda motor melalui jalan yang menanjak, dan juga terdapat anak tangga setapak yang dapat digunakan jika ingin berjalan kaki untuk menuju puncak Bukit Surawiti. Mengikuti jalan serta anak tangga yang ada, kita akan menjumpai pos pintu masuk wisata alam dan religi Bukit Surawiti, yang dimana akan menuntun kita untuk menuju puncak dari Bukit Surawiti. Sesampainya di puncak Bukit Surawiti, kita akan disambut dengan perkampungan masyarakat setempat. Dan tepat di puncak bukit terdapat Petilisan Pertapaan Sunan Kalijaga. Mengikuti jalan yang ada, kita akan sampai di makam, di mana dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa makam tersebut ialah makam dari Sunan Kalijaga. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa yang terdapat di Bukit Surawiti ini hanyalah sebuah petilisan dari Sunan Kalijaga. Di sisi lain dari Bukit Surawiti ini sendiri terdapat Gua Langsi, di mana untuk menuju gua tersebut kita harus mengikuti jalur yang sudah disediakan dengan menuruni anak tangga serta melewati bebatuan yang cukup terjal. Gua Langsi ini sendiri diyakini dan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat pertapaan Sunan Kalijaga sebelum memasuki babak kewalian atau bisa disebut sebagai proses kewalian beliau. Gua Langsi ini sendiri memiliki makna di mana gua merupakan tempat bebatuan yang dapat dimasuki, serta langsi merupakan pengibaratan dari kata langsing yang memiliki makna di mana Sunan Kalijaga
sampai langsing atau kurus saat melakukan kegiatan pertapaan, di mana pada saat itu Sunan Kalijaga mendalami ilmu agama dengan bimbingan gurunya, yaitu Sunan Bonang. Selain terdapat makam Kanjeng Sunan Kalijaga, di Bukit Surawiti ini juga terdapat makam tokoh Islam lainnya, yaitu Mbah Empu Supo dan Raden Bagus Mataram. Yang pertama, Mbah Empu Supo. Beliau merupakan putra Tumenggung Majapahit, yaitu Empu Supadria, dan juga suami dari Dewi Rasa Wulan, yang merupakan adik kandung dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Mbah Empu Supo merupakan seorang yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Beliau sendiri tertarik dengan agama Islam karena bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Tepat sebelum di akhir perjalanan, kita akan menjumpai Gua Macan, di mana gua ini sendiri berkaitan dengan tokoh lokal, yaitu Singowongso. Beliau merupakan orang kepercayaan dari Sunan Kalijaga, di mana Singowongso ini sendiri memiliki sebuah peliharaan, yaitu seekor macan putih, di mana dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa gua macan ini merupakan kandang dari macan putih tersebut. Melewati jalan yang berbeda akan mengarahkan kita menuju makam tokoh Islam lainnya, yaitu Raden Bagus Mataram. Beliau merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Mataram Islam yang memiliki kekayaan berlimpah dan dermawan terhadap kepentingan perjuangan. Beliau menjadi salah satu sahabat Sunan Kalijaga, kemudian memeluk agama Islam dan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islam, di mana beliau merupakan keturunan Kesultanan Kerajaan Mataram Islam dan merupakan sahabat serta santri dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Terdapatnya petilisan pertapaan Sunan Kalijaga di Surawiti ini merupakan bukti kuat adanya perkembangan agama Islam di Indonesia, terutama di wilayah Gresik Utara. Tentunya sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah yang ada, di mana hal tersebut merupakan sebagai bentuk hormat kita terhadap apa saja yang telah terjadi sebelum kita.